Halo adik-adik talenta muda Indonesia, berjumpa kembali dengan kakak yaitu Kak Setia. Jadi pada kali ini kita akan mempelajari topik fisika di. Oke, jadi topiknya itu adalah energi potensial listrik dan usaha listrik gitu dia. Oke, untuk melanjutkan pada topik sebelumnya ya, masih di topik listrik statis kita ini. Jadi yang akan kakak bahas pertama adalah energi potensial listrik, gitu dia. Jadi kalau dikatakan dekku energi potensial listrik, itu artinya energi yang timbul karena adanya potensial listrik pada suatu muatan. Ya, jadi energi potensial listrik ini termasuk ke dalam besaran skalar dan besaran vektor ya. Jadi nanti dalam perhitungannya kita langsung masukkan saja ya kan, tanpa melihat arahnya, masukkan nilainya gitu maksud kakak. Oke, di mana rumus energi potensial listrik yaitu EP, rumusnya adalah V dikali dengan Q, di mana V ini adalah tegangan ya, dan Q itu adalah muatan. Atau kalau delta EP berarti perubahan energi potensial, itu artinya adalah perubahan potensialnya dikali dengan Q muatan gitu ya. Yang selanjutnya kakak bahas dulu nih mengenai usaha listrik. Usaha pada listrik itu sama dengan perubahan energi potensialnya atau perubahan energi kinetiknya. Jadi boleh dikatakan seperti ini, usahanya itu adalah delta EP atau energi potensi EP2 dikurang EP1. Lalu kalau kita jabarkan nih si EP-nya, maka boleh dikatakan kita angkat nih rumusnya ke sini. Berarti Q dikali dengan V2 kurang V1. Atau kalau delta EK, masukkan rumus energi kinetik setengah MV kuadrat ya. Berarti EK2 kurang EK1 berarti setengah M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Oke, maka kalau kakak sama dengan kan ini, Q dikali dengan V-nya kakak masukkan, maka jadilah persamaan Q kali V sama dengan setengah M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Gitu dia. Jadi di sini kakak akan berikan dua buah contoh soal ya Diku. Dua buah contoh soal mengenai energi potensial listrik dan mengenai usaha listrik. Ya, jadi yang pertama kita bahas adalah energi potensial dulu ya. Energi potensial. Boleh. Jadi ini contoh yang pertama di sini ya Kak buat. Kenapa yang pertama? Karena pembahasan pertama adalah energi potensial. Oke, dikatakan begini Deku. 4 buah muatan masing-masing Q1 min 1 mikrokolom, Q2 2 mikrokolom, Q3 3 mikrokolom, Q4 4 mikrokolom terletak di sudut-sudut suatu bujur sangkar bersisi 1 meter. Besar energi potensial listrik sistem muatan ini adalah besar energi potensial listrik sistem muatan ini adalah berapa? Oke, jadi yang seperti kakak bilang tadi hanya satu muatannya negatif yaitu Q1 sebesar min 1 mikrokolom ya. Jadi inilah bujur sangkarnya kira-kira kakak buat ya, di sudut-sudutnya anggaplah ini ada muatan. Jadi di sini terserah ya, mau di sudut sini juga boleh yang min satunya gitu ya. Yang min satu ini positif, positif 2, 3 dan 4. Nah, karena di sini ditanya energi potensial sistem ya, Dik. Oke. Jadi kalau dikatakan sistem berarti artinya gini. Jadi muatan 1 bisa berinteraksi dengan muatan 2, muatan 1 terhadap muatan 4, muatan 1 terhadap muatan 3. Begitu juga muatan 2 terhadap yang lainnya. Gitu dia. Jadi sudah kakak tuliskan nih di sini. EP sistem sama dengan seperti yang kakak bilang tadi ini adalah besaran skalar. Berarti langsung saja Kak, ini Q1 dengan Q2, Q1 dengan Q2, R-nya tentu 1 berarti per R12 di sini. 1 ya. Oke. Lalu ditambah Kak Q1 Q3, Q1 dengan Q3. R-nya berarti kalau diminta R13 berarti gini ya, Dik. Oke, kira-kira jadi ini satu. Berarti kalau sisi miringnya nih jadi segitiga siku-siku ya. Oke, berarti akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat maka akar dari akar 2 ya. Maka
Makanya di sini per akar 2. Nah, berarti Q1 terhadap Q4 ini sudah kakak buat per R1 ke 4. Q1 berarti ini 1 meter. Q2 dengan Q3 ya. Ini dia R23. Q2 dengan Q4 R24 dan Q3 dengan Q4 R34. Itu dia. Maka EP atau energi potensial sistem sama dengan, masukkan nih semuanya. Kalaulah ini negatif dikalikan dengan Q2, Q1 Q2, berarti jadi gimana? Jadi min 2 kali 10 pangkat min 12. Karena mikro berarti 10 pangkat min 6. Oke, kali 10 pangkat min 6 dapatlah 10 pangkat min 12. Oke, setelah dihitung nih semuanya diku, maka didapatkan mas. Sebenarnya ini bisa kita coret-coret ya. Oke, maka didapatkanlah K dikali dengan 12 kali 10 pangkat min 12 tambah 5 kali 10 pangkat min 12 per akar 2. Nah, jadi energi potensialnya sebesar 0,140 karena energi potensial yang ditanya maka satuannya adalah joule. Begitu dia. Nah, perhatikan ya, Dik. Ini karena ditanya energi potensial pada sistem. Berarti kalau sistem semua muatan berinteraksi ke sesama muatannya. Gitu dia. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai usaha ya. Contoh yang kedua nih. Contoh soal yang kedua. Oke. Jadi kakak bacakan di sini soalnya dikatakan 2 buah partikel A dan B terpisah pada jarak 20 cm. Jadi ini A, ini B. Terpisah pada jarak 20 cm. Nah, secara berurutan muatannya sudah kakak tulis di sini. Qa 5 mikrokolom, Qb-nya min 8 mikrokolom. Ya. Muatan A sebesar 5 dan muatan B sebesar min 8 mikrokolom. Oke, lalu usaha yang diperlukan untuk memindahkan partikel B agar menjadi berjarak 80 cm terhadap partikel A. Berarti si B-nya ini menjadi 80 cm terhadap partikel A. Berarti kakak tambahilah jaraknya ini atau dipisahkan atau dijauhkanlah ini sebesar 60 cm. Tapi di sini kakak buat R2-nya 80 cm ya. Oke, karena di sini sudah 20 jadi di sini kakak tambah 60. Berapa usaha untuk memindahkannya? Ya, seperti yang kakak bilang tadi kalau usaha itu boleh kita gunakan rumus delta EP dan delta EK. Jadi di sini kita gunakanlah karena dikasih tahu Q-nya ya kan dan diberitahu R-nya. Berarti W sama dengan, atau usaha sama dengan Q dikali dengan delta V, ya kan? Masukkanlah diku Q-nya tadi, karena yang mau dipindahkannya itu adalah si muatan apa tadi? Besarnya usaha memindahkan partikel B agar menjadi berjarak 80 cm terhadap partikel A. Maka 5 kali 10 pangkat min 6 dikali dengan ya V. Oke, berarti ini V2 dikurang dengan V1. Maka R-nya di sini pun R2, yang di sini R1. Gitu dia tadi. Kita masukkan. Rumus V itu apa? Kaki per R. Gitu dia. Oke. Makanya ini Q-nya min 8. Ini min 8 per R-nya. Setelah dipindahkan, ya, dikurang dengan sebelum dipindahkan tadi. Q per R. Itu dia. Oke, maka setelah dimasukkan dalam perhitungan, didapatkanlah besarnya usahanya sebesar 1,35 Joule. Ya, dimana kalau usaha dan energi ya satuannya sama, yaitu Joule. Begitu dia. Oke, itu saja kakak rasa untuk perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa diulang dan dibahas kembali pelajarannya. Dan terima kasih atas perhatiannya adik-adik semua. Tetap sehat dan tetap semangat. Salam sukses.